Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Divaja Bastal dengan NIM 12150123443 dari kelas A, jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu peta Karnaug. Untuk pendahuluannya, peta Karnaug adalah sebuah metode untuk, pertama, menyederhanakan sebuah fungsi persamaan logika. Menyederhanakan fungsi persamaan logika sebenarnya itu bisa dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan baku seperti distributif, De Morgan, dan hukum penyerapan. Peta Karnaug atau key map diperkenalkan oleh Maurice Karnaug tahun 1953. Wikipedia adalah sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika. Yang pertama, menggunakan jumlah gerbang lebih sedikit sehingga waktu tunda total untai menjadi lebih kecil. Yang kedua, kemungkinan resiko kegagalan fungsi lebih kecil karena penggunaan gerbang dan perkawatan yang lebih sedikit. Daya total yang dikonsumsi untai logika juga akan lebih kecil. Dan yang keempat adalah hemat biaya. Peta Karnaug diilustrasikan sebagai matriks dua dimensi, terdiri atas baris dan kolom, di mana komponen baris dan kolom adalah masukan input dari sistem. Input dari masukan inilah yang kemudian disebut variabel key map-nya, sehingga ada sebutan key map 2 peubah, 3 peubah, 4 peubah, dan seterusnya. Key map efektif digunakan hanya sampai 6 peubah saja. Untuk peubah lebih dari 6, tidak lagi direkomendasikan menggunakan key map, karena komputasinya sangat tinggi sehingga disarankan menggunakan program komputer khusus. Dan juga saya akan menjelaskan langkah-langkah pemetaan key map secara umum atau peta Karnaug. Yang pertama adalah menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. Jadi kita harus menyusun aljabar booleannya dulu, baru bisa kita masukkan ke peta Karnaug. Yang kedua adalah menggambar rangkaian digital. Yang ketiga, membuat tabel kebenarannya. Jadi itu yang seperti sering kita buat. Terus yang kedua, merumuskan tabel kebenarannya. Terus yang terakhir adalah memasukkan rumus tabel kebenaran ke key map yang kotak-kotak itu. Dan peta Karnaug atau yang biasa disebut key map menyediakan cara sistematik dan grafis untuk mencari rangkaian SOP dan POS minimal. Key map SOP yaitu adalah mengelompokkan min-term bernilai 1 yang saling berdekatan yang hanya mempunyai perbedaan di satu variabel saja dan membentuk rangkaian AND/OR. Key map POS atau POS mengelompokkan maxstring bernilai 0 yang saling berdekatan dan juga membentuk rangkaian OR and minimal. Dan juga ada representasi peta Karnaug, yaitu adalah key map juga merupakan alternatif untuk menyatukan suatu fungsi logika selain tabel kebenaran dan ekspresi logika. Key map disusun atas sel-sel atau satu sel atau juga satu min-term. Dan di bawah ini adalah contoh-contoh dari sel atau min-termnya. Di situ ada MO, M1, M2, M3, dan ada min-term, ada F dalam kurung X1 kurang X2. Juga di sini ada yang dinamakan dengan
desain rangkaian logika, yaitu adalah dari sebuah key map atau peta Karnaug. Sekali lagi saya ingatkan, key map bisa juga disebut dengan peta Karnaug, tergantung sukanya memakai bahasa apa aja. Dari sebuah key map, implementasi rangkaian logika bisa mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama, jika diinginkan rangkaian logika dengan AND, OR, atau NaN, maka persamaan logika SOP-nya minimal dapat bernilai dengan pengelompokan minterm bernilai 1. Dan juga yang kedua, jika diinginkan rangkaian logika dengan OR atau AND atau NOR, maka persamaan logikanya POS atau POS minimal dapat diperoleh dengan pengelompokan maxstream bernilai 0. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan apa itu daerah minterm atau apa sih yang sering kita sebut dengan daerah minterm itu juga kita sama-sama belajar. Daerah minterm adalah sebuah daerah di dalam key map yang bernilai 1 yang bertetangga. Akan dijelaskan nanti dalam contoh-contoh yang sudah saya sebutkan mungkin ya. Terus keanggotaan sebuah daerah minterm bisa berisi 2N, di mana N bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga keanggotaan wilayah minterm bisa 1, 2, 4, 8, dan 16. Mencari fungsi persamaan logika dan dari sebuah tabel kebenaran. Terkadang kita memiliki sebuah tabel kebenaran yang diperoleh dari pengumpulan kasus atau kejadian, tetapi belum memiliki persamaan logika sehingga sulit membuat untai rangkaian logikanya. Permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan peta Karnaug, dan ini adalah contoh peta Karnaugnya. Langkah-langkah menggunakan metode peta Karnaug. 1. Pastikan terlebih dahulu persamaan boolean berada dalam bentuk standar. Dalam hal ini saya menggunakan standar SOP, sum of product. Contoh, Q sama dengan A bar kali B kali C tambah A kali B kali C tambah A bar kali B bar. Distandarkan menjadi Q sama dengan A bar dikali B dikali C tambah A kali B kali C tambah A bar kali B bar dalam kurung C tambah C bar. Dan seterusnya ke bawah adalah Q sama dengan A bar kali B kali C ditambah A kali B kali C ditambah A bar dikali B bar dikali C ditambah A bar dikali B bar dikali C bar. Dan berikut ini adalah contoh dari susunan tabel kebenaran untuk persamaannya. Dan buat peta Karnaug dengan jumlah kotak 2N dengan N sama dengan banyaknya variabel. Dari contoh di atas terdapat 3 variabel sehingga kotak peta Karnaug adalah 2/3 sama dengan 8 kotak. Dan masukkan minterm M dari tabel kebenaran ke dalam kotak yang sesuai. Dan langkah selanjutnya adalah buat loop atau kelompok pada minterm yang berdekatan dengan banyaknya anggota kelompok 1, 2, 4, 8, atau 16 supaya dapat dihilangkan minterm yang berlawanan. Yang kelima, tulis ulang bentuk minimum dari persamaan aljabar boolean, yaitu Q sama dengan B kali C tambah A bar kali B bar.
Dan buat rangkaian digital dengan menggunakan persamaan minimum pada 05. Metode peta Karnaug sangat berguna dan efektif untuk mendesain rangkaian digital, terutama untuk rangkaian-rangkaian digital yang banyak variabelnya. Dan pada tabel Karnaug di atas terdapat kelompok dengan dua anggota minterm, yaitu kelompok biru dan kelompok merah. Masing-masing kelompok beranggotakan dua minterm. Maka persamaan minimum dapat diperoleh dari gabungan minterm yang ada pada tiap-tiap kelompok, yaitu kelompok merah A bar kali B kali C dengan A kali B kali C sama dengan B kali C. Dan kelompok biru A bar kali B bar kali C bar dengan A bar kali B bar kali C sama dengan A bar kali B bar. Baiklah, di sini saya akan coba menjawab soal yang diberikan oleh Pak Febianto, yaitu adalah soal yang sama, yaitu di soal aljabar boolean, tapi Pak Febianto meminta untuk dipindahkan dalam bentuk peta Karnaug. Yaitu soalnya adalah sederhanakanlah soalan berikut menggunakan peta Karnaug. Yaitu soalnya adalah Y sama dengan ABCD not ditambah A not BC not D ditambah ABC not D ditambah ABCD ditambah A not BCD ditambah A not BC not D not. Langkah-langkahnya adalah menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. Jadi ABCD not ditambah A not BC not D ditambah ABC not D ditambah ABCD ditambah A not BCD ditambah A not BC not D not. Jadi Pak Febi meminta untuk menggambarkan rangkaian digitalnya. Jadi di bawah ini sudah saya contohkan rangkaian digitalnya. Yang sudah saya merahi itu adalah rangkaian digitalnya. Jadi saya mohon maaf kalau yang saya jawab ini salah, mohon koreksinya juga Pak Febi. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Dan juga di sini saya ingin menambahkan menggambar peta Karnaug. Sedikit berbeda dengan peta Karnaug 2 P ubah, Kinmap 3 P ubah menggunakan 2 P ubah di satu rusuk dan 1 P ubah di rusuk yang lain. Anda bisa menggunakan Kinmap dengan 2 P ubah di rusuk tegak dan 1 P ubah di rusuk mendatar atau sebaliknya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penyusunan kombinasi masukan 2 P ubah harus mengikuti kaidah perubahan di satu tempat. Artinya transisi dari 0 ke 1 hanya di satu tempat saja. Sebagai contoh, kombinasi masukan dari 01 menjadi 11. Transisi yang terjadi pada kombinasi ini hanya pada masukan A dari 0 menjadi 1. Sedangkan masukan B tetap 1, tetap 1. Jadi, Anda tidak boleh menulis 01, kemudian 10 seperti yang bisa Anda lakukan di tabel kebenaran. Mengapa? Karena jika suasananya 01, kemudian 10, berarti perubahan terjadi di dua masukan. A berubah dari 0 menjadi 1 dan B berubah menjadi 1 menjadi 0. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya tentang peta Karnaug. Mungkin agak sedikit berbelit-belit dalam penjelasannya atau mungkin dalam posisi PPT-nya saya salah menempatkannya bisa. Jadi maksudnya tuh kayak dia masih campur aduk, PPT-nya tidak tersusun rapi. Saya mohon maaf kalau misalnya sedikit merepotkan Bapak.
Dan kalau saya ada hilap kata atau salah pembacaan simbol-simbol angka, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.